Ini saya kan sudah kelasnya sudah kelas 1. Sekarang kelas 3. Jadi apa yang di kelas 2, kelas 1 enggak perlu lagi saya lakukan. Dianggapnya tingkatan dalam kita beragama di dalam Islam ini seperti sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sayyidina maulana. Amma ba'du. Sobat Kopiah Mukti, hari ini sepertinya saya dipenuhi dengan barokah ya. Amin. Karena pagi ini saya bertemu dengan salah satu zuriyah atau keturunan Kiai besar Syekhona Khalil Bangkalan yang sejak dulu saya kagumi dan belajar dengan beliau melalui santri-santrinya. Hari ini alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan zuriyah yang tidak terlalu jauh, Kiai Haji Imam Bukhari. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Bang Mukti. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur nih Pak Kiai bisa berjumpa sowan di rumah yang sejuk, warnanya hijau ya. Alhamdulillah. Indah sekali, penuh dengan kedamaian ya. Amin. Saya merasa ada semacam kedamaian siang ini dan alhamdulillah itu berkah buat saya. Dan Pak Kiai, kita mungkin ngobrol-ngobrol santai Pak Kiai. Siap Bang. Sebagai saya dari dulu selalu bersyukur menjadi Muslim di Indonesia. Jadi saya seorang Indonesia, saya seorang Muslim. Saya bukan seolah-olah ya, mendapat berkah dan karunia menjadi Muslim Indonesia. Nah, tentu saja Pak Kiai banyak sekali aktivitas ya di pesantren atau di tengah masyarakat. Saya dengar juga sebagai aktivis sosial, aktivis keagamaan, juga aktivitas politiknya banyak sekali. Tentu pemirsa Sobat Kopiah Mukti ingin banyak belajar lah dari Pak Kiai, ngalam berkah istilahnya, supaya kita bisa dapat inspirasi lebih banyak, supaya ilmu dan pengalaman Pak Kiai bisa disebarluaskan ke khalayak ramai, terutama mereka yang nonton di kanal YouTube Kopiah Mukti dan sekarang kebetulan sedang live Instagram di Kopiah Mukti. Nanti Pak Kiai boleh bercerita Pak Kiai soal aktivitas pengalaman Pak Kiai sebagai aktivis sosial keagamaan, pengasuh pondok pesantren, dan bagaimana Pak Kiai merasakan keberislaman masyarakat di Indonesia. Tanggapan Pak Kiai mungkin seperti apa? Ya, terima kasih Bang Mukti. Jadi saya ke Pontianak ini sudah berulang-ulang kali karena memang istri saya orang sini. Jadi istilahnya mudik. Ya, betul. Dan baru kali ini saya lihat sebuah channel yang namanya Kopiah Mukti. Nah, saya kaget, tanya apa ini Kopiah Mukti? Nah, saya lihat isinya luar biasa. Ini insya Allah akan menjadi channel yang berkah dan bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Alhamdulillah juga Bang Mukti saya bisa hadir dan berinteraksi dengan teman-teman di Pontianak. Saya sendiri ya bukan siapa-siapa. Saya hanya seperti Bang Mukti tadi bilang, saya hanya seorang Muslim yang kebetulan hidup di Indonesia dan Indonesianya lagi masuk asing ini di Madura. Nah, jadi tentu kita tahu bahwa masyarakat Madura itu memiliki keunikan-keunikan dan bersama mereka saya dididik di tengah keluarga yang kebetulan adalah dunia pesantren. Tentu kehidupan saya mulai dari kecil udah biasa dengan dunia pesantren. Bahkan saya menempuh pendidikan pun di dunia pesantren sampai ke tingkat Mahat Ali di Pondok Pesantren Sukorejo, Situbondo. Nah, selepas saya mondok, kurang 3 tahun selesai, ayah saya itu
menikahkan saya dengan seorang perempuan dari Pontianak. Yang daratan Pontianak ini di mana entah berantah saya juga belum tahu. Saya tidak mengerti kenapa saya belum selesai mondok kok sudah dinikahkan. Ternyata 2 tahun setelah saya nikah ayah saya almarhum. Di tengah gejolak pada waktu itu Madura mau dijadikan daerah industri di zaman Orde Baru. Itu tahun berapa Pak Kiai? Tahun 94. 94 ya? 94. Saya baru 1 tahun lulus SMA di pesantren. Oh, alhamdulillah, iya. Tahun 94 itu Madura akan dijadikan objek untuk menjadi kawasan industri seperti Batam. Oke. Nah, ulama-ulama Madura pada waktu itu yang dikoordinasi oleh almarhum Abi itu membentuk sebuah organisasi atau forum namanya Basrah. Basrah. Iya, Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura. Di mana satu-satunya yang berani mengatakan tidak kepada pemerintah Orde Baru yaitu Nah, almarhum ayah saya meninggal di saat itu presidennya zaman Pak Harto. Pak Harto ya? Masih Pak Harto, masih Orde Baru, masih Orde Baru. Kental-kentalnya. Belum ada bayangan bahwa Pak Harto akan runtuh. Iya. Nah, sepeninggal almarhum Abi baru saya paham, oh, saya ini sudah menjadi dewasa. Ya. Makanya saya dinikahkan. Maka tanggung jawab yang saya pikul adalah tanggung jawab pesantren dan ya sosial kemasyarakatan. Sehingga hampir sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk itu. Tahun 96 berikutnya saya dipercaya untuk menjadi ketua NU Kabupaten Bangkalan. Sehingga semakin klop lah itu. Ya. Dan 98 Pak Harto tumbang, era reformasi banyak partai baru berdiri termasuk NU mendirikan PKB. Gus Dur pada waktu itu saya dipanggil oleh Gus Dur tahun 98 akhir dan dikatakan ini partai NU namanya PKB butuh orang-orang muda katanya begitu kata beliau. Pak Kiai waktu itu masih muda. Ya masih 28 tahun, masih agak ganteng lah. Iya, sekarang masih ganteng. Oh, alhamdulillah. Malah tambah ganteng yang Amin amin. Jadi waktu itu saya ditarik oleh Gus Dur untuk menjadi pengurus PKB di pusat, menjadi wakilnya Pak Matori pada waktu itu bersama Pak Alwi Shihab. Iya. Nah itulah baru saya masuk ke dunia politik. Sehingga pada akhirnya kesibukan politik ini menyita waktu benar, sehingga hampir melupakan dulu yang saya sering baca kitab kuning. Sudah demikian walaupun nggak lancar banget tapi tahu lah. Itu sudah hampir lupa karena aktif di politik yang sangat luar biasa. Apalagi gejolak politik lokal yang waktu itu juga mulai dari tahun 2002, 2007 hingga 2018 kemarin. Nah, saya sekarang menekankan dan menegaskan saya harus kembali ke pesantren. Saya ingin menekuni fokus di dunia pesantren dan membina sosial keagamaan di masyarakat. Itu setelah berapa tahun Pak Kiai aktif di politik dari 98 sampai 2018 ya? Hampir 20 tahun. 20 tahun ya? Hampir 20 tahun. Kenyang lah dunia politik ya? Ya alhamdulillah, pahit manis, asam asinnya sudah paham. Sempat juga menjadi anggota DPR RI di periode 2004 dari PKB. Ya semuanya sudah dirasakan di dunia politik. Itu kan ada transisi bagi ya dari manusia pesantren ya nggak di dunia pesantren. Tiba-tiba ada kebutuhan kontekstual kan waktu itu 98 di mana banyak sekali para kiai yang ada semacam panggilan kesejarahan untuk masuk dalam dunia politik setelah ada proses apa sih namanya dulu zaman Orde Baru itu pemberangusan gerakan kan NU kan pada waktu itu kan memang kembali ke Hito kan 26 kan kembali ke Hito 98 kemudian terjun lagi ke politik. Nah sebenarnya ketika Kiai waktu itu masuk di dalam arena politik yang tentu mungkin sedikit berbeda dengan dunia pesantren ya, sangat berbeda. Itu apa yang dirasakan tuh gesekan antara aktivitas keagamaan di dunia pesantren dan aktivitas politik yang penuh dengan intrik ya. Iya, betul. Zaman itu 20 tahun. Apa pelajaran apa bagi yang bisa ditarik dari situ? Jadi ada hikmah yang bisa saya ambil bahwa politik memang sebuah
media atau wasilah yang cukup efektif untuk berdakwah. Tapi perlu diingat, dalam politik ada menang ada kalah. Ketika menang akan efektif, tapi ketika kalah akan hancur. Maka saya berpikir ini kan seperti orang berdagang. Cepat untung tapi juga cepat rugi dalam politik ya. Jadi untungnya cepat, ruginya juga cepat. Ini mungkin dengan jalan dakwah ada orang yang beranggapan begitu, dan saya dulu juga beranggapan begitu. Akan lebih cepat dakwah kita ini kalau di dunia politik. Tapi dilihat-lihat, ya kalau menang akan cepat. Tapi kalau kalah akan hancur. Dan sejarah saya pelajari juga membuktikan bagaimana khilafah kita ada masa kejayaan Islam yang luar biasa, tapi ketika kalah ya juga hancurnya luar biasa. Artinya di dalam dunia politik itu kan berarti aktivitas dakwah itu ada kekuatan struktur yang bisa memaksa dalam tanda petik dan bisa jauh lebih efektif ya. Kalau orang ulama punya kekuasaan atau otoritas politik, itu kan relatif gampang menjalankan aktivitas dakwahnya karena ada otoritas, ada hal yang mengikat, yang mengikat secara struktur. Dan itu ternyata tadi juga ya, misalnya kalau mau efektif di dunia dakwah, masuk ke dalam dunia politik, tapi syaratnya menang. Kalau kalah malah jadi akan hancur. Dan itu kita lihat fenomenanya di banyak tempat lagi. Betul. Saya kira teori ini berlaku di semua tempat ya. Betul. Jadi solihun likuli zaman wa makan. Bahasa pesantrennya. Mantap. Abang Kopiah ini memang mantap. Luar biasa. Nah, kemudian ini kan jadi fasenya dunia pesantren masuk ke politik, sekarang balik lagi ke pesantren. Nah, itu rasanya gimana? Ada bekal ini nggak, bekal pengalaman politik yang dibawa masuk lagi ke dunia pesantren? Minimal kita jadi paham bahwa ketika kembali ke pesantren, saya punya pandangan ke depan, maka pesantren atau agama ini jangan hanya mau dijadikan alat oleh politik. Tapi kita bagaimana mewarnai politik itu dari luar. Sehingga kalau kita berada di luar gelanggang, di luar arena, out of box, itu akan lebih jernih melihat semua persoalan. Jadi kira-kira kun fa'ilan wala takun maf'ulan. Jadi subjek dan jangan jadi objek dengan pengalaman di dunia politik yang saya kira cukup lama ya, 20 tahun. Artinya itu bekal, jangan mau dibodohi lagi lah dunia pesantren, kira-kira gitu. Sobat Kopiah, ini segmen pertama udah sangat luar biasa nih ngobrol dengan Pak Kiai, dan saya selalu punya gairah tersendiri kalau ngobrol dengan Kiai. Dan mungkin karena nggak tahu frekuensinya yang nyambung atau bagaimana, tapi saya senang sekali bisa ketemu dengan Pak Kiai. Kita nanti lanjut di segmen berikutnya Pak Kiai. Apa sekarang kolu dulu? Oke. Siap. Sobat Kopiah Mukti, kita mumpung ketemu dengan Kiai pesantren, dan saya selalu senang sekali kalau ketemu dengan tokoh agama yang dari pesantren ya. Sebab menurut saya kiai-kiai yang punya otoritas untuk menjelaskan soal keagamaan itu, buat saya indikatornya itu harus dari pesantren. Bukan pesantren kilat, tapi pesantren yang beneran di pesantren. Nah, Pak Kiai, ini kan orang Indonesia itu, Muslim Indonesia itu, pengetahuan keberislamannya itu kan relatif beragam, Pak Kiai. Kadang-kadang kalau kita sering dengar di khutbah-khutbah Jumat itu kan kurang ada eksplorasi atau pendalaman, misalnya soal ketakwaan. Menerjemahkan hanya takut kepada Allah. Nah, takut itu kan kalau di dalam terminologi bahasa Indonesia terlalu sederhana. Mungkin harus dijelaskan Pak Kiai eksplorasinya ya, secara kontekstual. Apakah yang dimaksud takwa itu dalam pengertian Quran, terutama yang banyak dielaborasi di dunia pesantren melalui khazanah turos ya, khazanah kitab kuning itu seperti apa Pak Kiai? Profil mutakin itu, orang bertakwa itu dalam konteks kita berislam, bersosial dan seterusnya, itu seperti apa Pak? Jadi begini, sebenarnya Islam itu simpel. Dan itu memang Rasulullah juga begitu.
selalu simple semuanya, bahkan terhadap non-muslim sekalipun. Bahwa takwa dalam tekstualnya, apalagi di Indonesia ini kan, bahasanya saja sebenarnya saya kurang setuju. Dengan takut kepada takut, Allah. Ya. Istilah takut itu kan berarti lari. Nah itu dia. Nah, jadi sebenarnya takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa esensinya? Bukan takut, justru cinta. Ya. Ketika kita cinta sama seseorang, maka kita akan tidak mau orang itu benci kepada kita. Ya. Maka segala sikap kita itu apa yang akan menjadi kesenangan ya orang yang kita cintai akan kita lakukan, dan apa yang menjadi kebencian dari orang yang kita cintai tentu akan kita jauhi. Nah, itu saya kira sebenarnya esensi sebenarnya daripada takwa. Jadi takwa sama dengan cinta. Cinta. Oh, gitu. Dan ini jarang sekali kita mendapat pencerahan atau semacam penjelasan takwa di dalam pengertian cinta. Ya. Nah, kalau boleh Pak Kiai tambahkan, gimana itu diterjemahkan dalam konteks hidup kita sehari-hari yang sederhana, agar itu bisa terkategori sebagai tanda-tanda orang bertakwa. Bertakwa, ya. Jadi begini, orang itu dibilang Islam tentu tidak hanya lahir tapi sampai ke batin. Bahwa Islam formal yang ada, kadang kita terjebak di situ kepada ritualitas. Oh, itu Islam, kenapa? Tiap azan dia pergi ke masjid. Oh, itu Islam, kenapa? Wah, dia sudah 3 kali naik haji. Itu Islam, kenapa? Tiap tahun dia bayar zakatnya. Wah, jumlahnya, angkanya, nominalnya, wah. Orang menganggap Islam itu. Nah, padahal sebenarnya Islam boleh saja itu secara formalitas memang harus mengakui 2 kalimat, melafalkan 2 kalimat syahadat, tentu itu harus dilakukan secara lahir, walaupun di hati kita tidak tahu. Tapi itu sudah cukup Islamnya. Lalu tingkatan berikutnya itu kan masih Muslim. Nah, berikutnya harus naik kepada tingkatan mukmin, beriman, percaya. Percaya bagaimana ya? Percaya bahwa hanya Allah Tuhan kita. Percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Percaya bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat dan semacamnya. Itu baru tingkatan mukmin. Nah, kemudian dari mukmin ini kita harus naik tingkat lagi kepada muttaqin. Nah, jadi muttaqin itu adalah proses berikutnya, fase berikutnya dari ketika orang itu berislam. Nah, seperti yang saya bilang tadi, takwa itu arti sebenarnya adalah cinta. Ketika orang itu cinta Allah, maka tentu orang yang mencintai kepada sesuatu itu akan meniru sesuatu itu. Nah, bagaimana Allah? Allah punya sifat Rahman, punya sifat Rahim. Rahman mencintai kepada seluruh makhluk, tidak pandang apakah dia beriman, Islam atau tidak. Allah cintai semuanya. Rahim tentu punya kekhususan sendiri. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang muslim, tentu Allah akan memberikan kekhususan-kekhususan. Nah, sikap kita juga harusnya demikian kalau kita itu muttaqin. Jangan lalu, wah, kamu itu kok begitu, kamu tidak akan masuk surga. Kamu kok begitu, tempat kamu di neraka. Seperti kita ini pemilik tiketnya surga dan neraka gitu. Surga sudah dikapling. Nah, itu yang saya kira bukan sikap muttaqin. Nah, dalam keseharian, saya ingat bagaimana cerita seorang sahabat ketika lama pergi keluar dari kota Madinah sepeninggal Rasulullah. Suatu saat sahabat itu karena rindu terhadap kota Madinah datang ke kota Madinah, di mana zaman itu sudah mungkin sudah puluhan tahun setelah Rasulullah wafat, di mana kota Madinah itu sudah banyak para tabi'in, bukan sahabat lagi yang tinggal di kota Madinah. Sahabat ini datang masuk ke masjid Rasulullah, melakukan sholat berjemaah. Ketika mau bertakbir, sholat dimulai, dia urungkan, pergi keluar, ternyata ontanya dia itu belum diikat di tempat parkir, istilahnya kalau sekarang, belum diparkir dengan benar. Sehingga dia ikat dulu dan benar, baru kemudian dia sholat.
selesai sholat, para tabi'in, para jemaah di Masjid Nabawi itu datang kepada sahabat ini memarahi. Bagaimana engkau ini? Kok lebih mendahulukan onta daripada menghadap Allah? Iya. Sahabat ini menangis. Menangis, ditanya oleh para tabi'in yang ada di masjid itu, apakah Anda menangis ini menyesal karena ucapan kami, karena kebenaran ucapan kami, kata para jemaah itu. Sahabat itu menjawab, tidak, saya tidak menyesali apa yang saya lakukan. Yang saya tangisi adalah kenapa suasana kota Madinah kok berbeda dengan zaman Rasulullah. Jadi orang melakukan apa itu kok salah semua, sepertinya sudah sulit untuk mendapatkan surga. Baru para jemaah masjid itu terharu mendengarnya. Artinya Rasulullah itu demikian egaliternya. Dan itulah sebenarnya sifat yang sebenarnya orang yang bertakwa kepada Allah. Tidak menganggap bahwa sayalah yang paling benar. Ya, itu saya kira. Kan gini, Bagi, itu ada semacam anggapan umum ya, dan itu banyak dipersepsikan oleh sebagian masyarakat kita. Misalnya begini, di dalam agama, termasuk Islam, itu kan sebenarnya tujuan akhirnya menjadi orang baik. Iya, benar. Gitu ya. Core of the core-nya itu menjadi orang baik. Iya, betul. Jadi kalau misalnya dia di dalam akhlaknya itu sudah baik, sudah menjadi muhsin, itu tidak perlu lagi latihan kayak ibadah sholat, puasa. Kan semua ibadah-ibadah ritual ini kan di antara tujuannya menjadi orang yang baik. Jadi kalau dia sudah menjadi baik, apa pentingnya berislam di dalam pengertian itu? Ya. Itu gimana persepsi yang seperti ini, Bagi? Sangat benar sekali apa yang diungkap oleh Bang Mukti ini, bahwa di kalangan masyarakat ada yang punya anggapan begitu. Ini saya kan sudah kelasnya sudah kelas 1, sekarang kelas 3. Jadi apa yang di kelas 2, kelas 1 tidak perlu lagi saya lakukan. Dianggapnya tingkatan dalam kita beragama di dalam Islam ini seperti sekolah. Padahal kan tidak. Bahwa ketika saya, kamu kelas berapa di Oh, saya sudah haji. Kok enggak sholat? Oh, itu kan masih kelas 2 kalau sholat itu. Kok enggak puasa? Itu kelas 3. Saya kan udah kelas 5, udah hatam ya. Masa mau melakukan itu lagi? Jadi tidak begitu. Bahwa dalam kita beragama ini, ya itu menjadi suatu kesatuan di dalam diri kita. Sehingga kalaupun tujuan itu tercapai, tapi tidak meninggalkan proses ini. Jadi antara tujuan dan proses ini suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Saya kira itu kunci daripada kita beragama ini. Karena kan anggapan itu kan lumayan menurut saya agak menyesatkan karena dianggapnya dia berstruktur kalau ini sudah di selesai, tingkatan begini lalu meninggalkannya kan gitu. Ya. Nah sekarang kan mungkin ini perlu perlu kasih pencerahan juga ya. Untuk mengukur tingkat ketakwaan ya di dalam berislaman kita sehari-hari. Misalnya pedagang, misalnya dia politisi. Yeah. Nah, kadang-kadang kan untuk menerjemahkan ketakwaan, idealisme ketakwaan gitu ya. Yeah, sebagaimana pesan-pesan dasar Al-Qur'an di dalam proses yang lebih konkret ya. Saya dalam politik itu kan tantangan godaan untuk orang tidak bertakwa itu sangat terasa gitu ya. Betul. Misalnya riswala berbohong dan lain-lain itu kan antar kepentingan politik satu sisi dengan pesan-pesan ketakwaan itu kan dalam kita melakukannya itu gampang-gampang susah. Iya, betul. Nah, ini gimana bagi yang punya pengalaman di dunia ini? Jadi kan kadang untuk sebuah tujuan yang baik melakukan cara-cara yang salah itu bisa dibenarkan. Kadang begitu. Dan Islam juga membolehkan itu. Seperti tujuan lil islah. Ada syariat yang mengatakan, dan itu sudah bukan zonni lagi tapi qat'i, berbohong tidak boleh. Tapi ketika
ada dua orang yang berseteru, bermusuhan, atau ada orang yang mau dibunuh. Nah, itu kita berbohong untuk agar tidak terjadi kejahatan yang lebih buruk lagi, itu boleh dilakukan. Artinya apa? Kita juga harus punya pemahaman Islam ini secara keseluruhan, tidak hanya sepotong-sepotong, sehingga tidak gampang menyalahkan kelompok A, kelompok B yang berbeda amaliyah, berbeda pemahaman. Rasulullah sudah memberikan garis itu semuanya. Innamal a'malu binniyat. Memang seperti yang diungkap oleh Bang Mukti, tujuan itu menjadi penting. Namun dalam hal ini, proses ini bukan berarti ditinggalkan. Kecuali misalnya proses ini diperlukan modifikasi-modifikasi tertentu yang itu sifatnya aridi atau kontemporer. Tapi kalau yang proses hakiki dengan tujuan yang hakiki ini tidak bisa dipisahkan. Oke. Dan ada syariah, ada maqasidus syariah kira-kira gitu ya. Ada proses yang tetap harus dijalankan sebagai kaifiyah. Ada juga tujuan maqasidnya atau tujuan orang melakukan ini itu sebenarnya untuk apa? Sehingga mungkin berislamnya tuh harus lengkap. Iya, betul. Dan di syariah ini kan memang ada ikhtilaf yang bermacam-macam. Nah, disitulah kunci rahmat yang dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Sehingga dalam proses ini salah benar ini kan kadang melihatnya dari kacamata yang berbeda. Nah, kita jangan terjebak di syariahnya ini, sehingga gampang menyalahkan, melupakan maqasidus syariahnya itu. Pak Kiai, ini kan agama itu kalau di dalam bahasa saya yang awam, Pak Kiai, itu ada yang bersifat normatif. Misalnya kalau kita baca teks-teks Al-Quran tentang ketakwaan itu kan baru bersifat normatif, kira-kira gitu ya. Ciri-ciri orang bertakwa tuh ini. Kira-kira pesan-pesan ayat Al-Quran kan begitu. Nah, tetapi dia baru akan terasa pesan-pesan ketakwaan itu setelah dia nyata dalam keseharian, dalam dunia sosial. Biasanya itu orang baru bisa merasakan manfaatnya setelah dia merasakan. Jadi misalnya ada orang bilang gula itu manis, ya kan? Baru teksnya gula itu manis. Tapi kalau dia belum merasakan gula itu manis, dia mungkin keimanannya belum sepenuhnya gitu. Betul. Nah, kira-kira ini kan soal ketakwaan yang bisa dirasakan. Nah, artinya nilai-nilai ketakwaan itu kira-kira yang bisa terasa ya, atau manfaat dari ketakwaan itu dalam kehidupan sehari-hari kita itu bagaimana mengukurnya, Pak Ki? Jadi barometernya itu memang agak sulit ya sebenarnya. Tapi kan memang ada tanda-tanda orang itu bertakwa seperti yang diungkap dalam Al-Quran. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini Allah memilih 3. Nah, yu'minuna bil ghaibi. Tentu itu menjadi landasan semuanya, beriman kepada hal yang gaib, Allah, malaikat, surga, kiamat dan semacamnya. Tidak mungkin orang berislam tanpa meyakini hal yang gaib. Jadi itu menjadi pondasi. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ini adalah ritual. Artinya ibadah ritual ya, salat, ya puasa dan semacamnya. Kemudian yang terakhir wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka infakkan, mereka sedekahkan, mereka bayar zakat, mereka bantu duafa, mereka bantu para yatim, para fakir. Artinya di sini Allah sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa ketakwaan itu ada ketakwaan individu, ada ketakwaan sosial. Ini 2 dimensi yang tidak boleh dilupakan. Satu kesatuan ya. Artinya tidak cukup hanya dengan bil ghaibi atau wa yuqimuna shalah. Tapi tetangga lapar kita tidak tahu, teman butuh bantuan juga kita tidak peduli. Itu bukan begitu.
ke masjidnya rajin, hajinya berkali-kali, ada asarul sujudnya, tetapi tetangganya kelaparan dia biarkan. Dan itu bukan muslim yang sejati. Ya, bukan mutakin. Bukan mutakin. Ada yang kurang syarat sebagai mutakin. Betul. Ya kan? Karena mutakin seperti yang kita ungkap dari awal adalah cinta. Itu landasan utama. Kuncinya cinta ya. Dan itu memang banyak sekali fenomena orang menjadi soleh itu jadi egois ya, jadi soleh untuk dirinya sendiri, seolah-olah dia yang sudah paling benar, paling surga, kunci surga dia pegang, tetapi dia menelantarkan saudaranya, temannya, tetangganya dan lain-lain, seolah-olah dia mau masuk surga sendirian, jadi enggak mau masuk surga kok sendirian, kan? Jadi aneh gitu. Nanti kasihan surga yang sudah lapang dan luas kan, masa sendirian kan? Iya betul. Emang kerasan juga. Ya, emang enak sendirian. Iya betul. Sendirian tuh nggak enak, jadi kita harus berteman, bersosial dan seterusnya. Nah, ini tadi Baki sering sekali menyebut ketakwaan itu identik dengan kecintaan. Ini saya paling suka kalau bicara agama dengan perspektif cinta. Jadi saya kalau berbicara tentang cinta ini agak bergairah Pak Kiai. Islam mazhab cinta. Kalau sudah cinta semua beres. Nah, kira-kira gitu. Nah, sekarang indikator yang mungkin paling sederhana ketika kita memperlakukan atau menempatkan istilah takwa itu dengan cinta. Dalam asumsi saya, orang kalau sudah dengan cinta semua menjadi ringan. Itu sangat betul sekali. Jadi ketika takwa itu diartikan cinta bukan takut, maka ada atau tidaknya orang yang kita cintai, kita tetap melaksanakan apa yang menjadi keridhoannya atau menjauhi apa yang jadi kebenciannya. Itu bukan karena terpaksa, tapi karena memang berdasarkan dari diri kita sendiri. Nah, takwa kepada Allah ya begitu. Seperti toh sekarang ini saya lagi capek, besok saja sholat duhurnya, saya mau tidur. Ini kan sebuah hal yang tidak mencerminkan kepada orang yang kita cintai. Sementara kita sadar bahwa Allah Maha Tahu, Maha Melihat, Maha Mendengar, kok kita mengabaikan. Ya itu aja esensinya daripada takwa itu. Nah, terus gini Baki, ini kan fenomena terakhir di bangsa kita ini, saya melihat, membaca dan merasakan itu seolah-olah orang sesama Muslim yang kemudian mengaku sebagai mutakin, katakanlah begitu ya. Tapi secara sosial karena ada persaingan politik, karena persaingan ekonomi, persaingan dan lain-lain, itu kok saya nggak melihat agama sebagai cinta. Sesama saudara sendiri, orang saling memaki, saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Ini ada apa dengan orang beragama ini? Sesama Muslim kok saling apa? Di mana perspektif cintanya di sini nih? Nah, kalau kita menyalahkan mereka, ya berarti kita juga menjadi kelompok baru lagi, menciptakan kebencian lagi. Jadi sebenarnya ya kita cukup doakan saja kelompok-kelompok mereka itu ya mudah-mudahan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah sehingga pada akhirnya memahami bahwa takwa itu cinta, bahwa Islam itu adalah penuh rahmat, bahwa Islam itu mudah, Islam itu ya rahmatan lil alamin. Saya kira itu karena sudah tidak bisa ya bagaimana ya, sudah demikian silang sengkarutnya persoalan ini, baik persoalan internal kita, persoalan dengan eksternal, persoalan di luar agama juga yang diseret-seret ke agama. Sekarang kita pada posisi ya sudah kita doakan saja, minimal jangan timbulkan kebencian baru lah kepada mereka, itu saja. Jadi ada persoalan-persoalan di luar agama yang dibawa ke agama, mempengaruhi kepada persoalan-persoalan agama ya, sehingga yang suka sedihkan tuh agama dalam bentuk kenyataan, dalam pengertian orang beragama dalam bentuk kenyataan kok nggak sejalan dengan apa yang misalnya kita baca dari teks-teks Al-Quran atau dari teks-teks turos para ulama ya. Sehingga kadang-kadang orang susah
membedakan ini ada ustadz kok kerjanya marah-marah terus ya. Di podium marah, di mimbar Jumat marah, di lapangan marah gitu ya. Betul. Isinya pidato kok cuma memaki. Dia pidato memaki, soal orang semua disalah-salahkan, jangan-jangan ustadz ini kurang piknik nih, apa kurang ngopi gitu. Iya, mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Iya. Padahal dulu Imam Syafi'i kan kalau kita tahu ya. Wah, sangat luar biasa. Itu kan syaratnya kalau jadi ilmuwan itu ya harus safir tajid inwadon aman tufariku kan gitu. Harus jauh mainnya. Bahasa anak muda sekarang itu harus piknik lah, ya kan betul. Sambil ngopi-ngopi. Nah, seperti di Kopiah Mukti. Betul sekali. Kita ada piknik ilmu, piknik wawasan, piknik keagamaan, piknik pengetahuan. Sambil ngopi kita bisa beragama dengan santai, dengan perspektif yang sangat indah, perspektif agama dengan cinta dan kasih sayang. Betul. Itu yang mungkin sekali. Harus kita evaluasi cara berislam kita. Iya. Sepertinya kalau saya ngobrol dengan Pak Kiai tidak ingin berhenti sebenarnya ya. Tapi ini karena durasi dan lain-lain, saya ingin Pak Kiai memberikan semacam ikhtitamul hiwar. Semacam closing statement. Kita ingin Pak Kiai memberikan semacam nasihat lah buat kita semua, bagaimana menempatkan cinta dalam beragama. Ya, terima kasih Bang Mukti. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dengan pangkat Khalifatullah itu memikul tanggung jawab yang sangat besar. Khalifatullah, pengganti Allah. Maka dalam keseharian kita, tentu kita harus ingat itu, selalu ingat itu. Dan ketika kita sudah berislam secara benar, kemudian bermukmin secara utuh, dan bertakwa baik secara individu maupun sosial, maka sampailah kita kepada sebuah harapan. Mudah-mudahan masuk kepada kategori yang dikatakan oleh baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sekecil apapun kita memberi manfaat kepada orang lain, itulah apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih Bang Mukti. Terima kasih Pak Kiai. Sobat Kopiah Mukti, kita harus mengakhiri dialog yang sangat menyenangkan dan penuh dengan cinta. Inilah dialog-dialog yang tentu kita harapkan untuk meluaskan wawasan, menyejukkan hati di tengah-tengah keberagamaan dan keberislaman kita yang sangat kompleks. Mudah-mudahan dialog yang sederhana dan singkat ini bisa menambah ilmu dan wawasan, dan yang paling utama sebenarnya mendapatkan barokah. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.